All right, clap your hands. Now, Muhsin, please count to 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, very good. Clap your hands. Now, from Raisa. Oh, Raisa, yeah. From Afifa, please count to 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yeah, Rifki, please sit down, Rifki. Sit down. Now we go on to the next stage. Zian, please count to 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Very good. PPM ya salah, tapi saya sadar saya telah mengganggu mereka. Mereka juga pernah mengganggu saya. Jadi intinya kita sama-sama aja ambil hikmah kejadian yang sudah terjadi. Kita sama belajar, kita sama perbaiki, introspeksi diri itu. Jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya Sumardi. Saya ingin mempresentasikan masalah budaya positif. Ini adalah sebagai salah satu tugas studi juga. Jadi benar ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan sekolah. Kemudian membuka cakrawala kita, ternyata ada aspek yang kita pelajari hari ini bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing dan dalam kehidupan berkewargaan sekolah. Ya. Budaya positif itu maksudnya adalah budaya asal mula katanya berasal dari Sanskerta. Budaya dalam bahasa Inggris itu namanya culture, ya, culture itu budaya. Itu maksudnya adalah pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya dan diwariskan pada generasi berikutnya. Kita lihat selanjutnya, budaya positif itu di sekolah itu dapat kita pahami adalah bahwasanya itu berupa sebuah produk berupa keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa kita, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian punya rasa hormat, dan yang paling penting adalah mereka juga bertanggung jawab terhadap diri mereka dan apa yang mereka lakukan. Kemudian kita juga harus sadar bahwasanya adanya perubahan-perubahan paradigma itu bisa jadi stimulus respon lawan. Kemudian ada teori kontrol yang melandasi pembentukan budaya positif ini. Ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Di masa-masa sebelumnya kita terlalu fokus dengan reward dan punishment. Ternyata kita bisa lebih memfokuskan tentang keyakinan kelas. Itu kita usung nilai-nilai positif semua di situ, sehingga nanti anak-anak bisa menyepakati apa yang baik bagi mereka, dan itu dikomitmenkan oleh semua anggota kelas tanpa harus kita jatuhkan hukuman sebenarnya. Nah, kita lihat dulu, kemudian arti disiplin itu ada 3 motivasi perilaku manusia, ada 5 kebutuhan dasar, dan ada segitiga restitusi, ya. Kita lihat satu-satu. Kemudian tentang perubahan paradigma budaya positif. Sebenarnya ini berlandaskan pada teori William Glasser tentang control teori. Ada beberapa miskonsepsi situ, kesalahpahaman tentang pemahaman tentang teori kontrol itu, ya. Kemudian di situ disebutkan bahwasanya industri guru mengontrol murid itu
ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu punya power ya, punya kekuatan untuk bisa memaksa ya. Contohnya kita ke anak-anak kita. Kemudian ada ilusi juga guru mengontrol murid. Padahal ya itu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita sebenarnya kita kan memiliki preferensi, memiliki keinginan, memiliki kecenderungan terhadap sesuatu. Sebenarnya dasarnya itu kita tidak bisa yang memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang melakukan murid tersebut, ya meskipun dia mengikuti kemauan kita, itu bukan artinya dia mematuhi kita. Sebenarnya dalam teori yang dasar ini ya, tidak serta-merta dia mengikuti kita. Bisa jadi selama kita kontrol itu dia lakukan sesuatu, bukan artinya dia konsisten terhadap apa yang dilakukan ketika terjadi pemaksaan oleh kita ya. Ya, bentuk kontrol murid itu menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya, maksudnya kita membiasakan anak-anak kita bahwasanya apa yang mereka pilih untuk mereka lakukan itu punya konsekuensi, punya tujuan, ya, punya alasan. Mereka melakukan sesuatu punya alasan. Katakanlah anak-anak misalnya datang terlambat, ya, itu mereka punya alasan sebenarnya, meskipun anak kita pada saat ini realitasnya adalah bahwasanya terkadang terkesan seperti mencari-cari alasan, tapi kita harus luruskan ini. Ya. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol sebenarnya. Segala usaha untuk mengurangi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ya, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada seorang guru ya. Itu juga merupakan sebuah ilusi sebenarnya ya, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita memberikan hukuman terhadap ada anak yang melakukan pelanggaran, kemudian kita memberikan kadang-kadang konsekuensi baik itu fisik, verbal dan lain sebagainya, dengan tujuan tentunya saya yakin tujuan kita adalah menguatkan karakter mereka. Tapi ternyata ya kritik, ada apalagi kita memperlakukan murid itu dalam suatu teori oleh Pak Glasser, dari Pak William Glasser itu dia punya satu institut. Di institut tersebut memang konteksnya tidak berbeda dengan kita, berbeda jauh, karena teori ini meskipun seperti ini sudah mendapat kritik juga sebenarnya. Membuat anak merasa bersalah pada institut dia itu ternyata itu tidak efektif ya. Mungkin berbeda dengan kita ya. Mungkin kita mencoba sedikit demi sedikit agar hal ini hilang lah maksudnya dari kita. Tapi ketika keadaan atau kondisi memaksa kita untuk melakukan, ya minimal kita minimalisir lah gitu ya, seperti itu. Nah, mereka, anak-anak kita itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Akhirnya kalau kita membuat mereka merasa bersalah, mereka itu ya dari teori ini merasa dirinya itu yang paling parah ya, merasa tidak berguna dan bahaya. Bisa jadi efek yang sangat ekstrim adalah mereka bisa jadi putus sekolah ya, atau tidak bahasa Indonesia ya, tidak dilibatkan dalam komunitas, merasa seperti itu ya, minder segala macam. Ada kasus-kasus yang anak kita, tapi sedikit ya, mudah-mudahan itu menjadi acuan kita, mungkin itu yang bisa menjadi kalau seandainya sudah klinis ya kita intensifkan pendampingan dia kan. Oke, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, seringkali di budaya kita terkesan, apalagi yang orang yang umurnya lebih tua itu terkesan ya, anak-anak yang itu memaksa, terkesan memaksa. Padahal mereka mempunyai pilihan. Meskipun bahkan di dalam agama sendiri dibilang
nggak itulah hakim kan, tidak ada pemaksaan dalam agama. Artinya apa? Orang dewasa itu sedapat mungkin tidak terkesan memaksa, maksudnya ya memberikan, bukan artinya kita berhenti memberikan nasihat segala macam, tidak, kita memberikan nasihat tapi jangan terkesan memaksa, karena ada diskusi bahwasanya orang dewasa itu mempunyai hak untuk memaksa. Kemudian pandangan tentang dunia mengenai teori kontrol ini, ada stimulus respon tentang dunia itu, ada realitas, maksudnya kebutuhan kita itu sama, semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya cenderung seperti itu ya. Orang lain bisa mengontrol kita, saya juga bisa mengontrol orang lain. Ya. Seperti itu, stimulus respon, artinya ada timbal balik. Kemudian teori kontrol tentang dunia itu ada realitas, bahwasanya dunia itu ternyata nggak sama dengan apa yang kita harapkan. Ada orang-orang itu bisa memiliki hak yang berbeda-beda, itu artinya wajar-wajar saja ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda ya, sudut pandang berbeda, karena pengalaman yang dapat berbeda, sudut pandang berbeda itu biasa ya, selama itu berada dalam koridor kewajaran. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Kadang-kadang kita sesekali itu bisa memposisikan kita di posisi orang lain. Kadang-kadang misalnya saya tuh harus sering-sering bisa memposisikan di posisi Pak Wahyu seperti itu ya, dalam kehidupan berkeluargaan sekolah ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, pasti Anda tidak bisa mengontrol orang lain, meskipun kita bisa kontrol dalam bentuk aturan seperti ini, tapi di luar sistem ini kita tidak bisa mengontrol lebih jauh ya. Artinya yang jauh bisa lebih mengontrol itu adalah seandainya kita memfasilitasi anak-anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu arti disiplin, di sini disiplin Bapak Ibu sudah tahu semua. Disiplin bahwasanya tidak hanya tepat waktu tapi bertanggung jawab untuk diri sendiri. Dan jika di awal semester depan, sebenarnya di awal itu ketika di hari-hari pertama itu anak-anak kita ajak untuk berdiskusi dan melibatkan pemikiran mereka itu, apa yang mereka yakini, apa yang mereka yang menjadi kesepakatan kelas, sehingga di situ anak-anak secara langsung kita menstimulasi. Saya seperti ini, katakanlah kita di sebagai sebuah lokal, saya meyakini bahwasanya keluar masuk kelas itu harus minta izin. Nah di situ sudah menjadi keyakinan kelas, tidak hanya dari kita. Ketika kita sepakati semua, anak-anak sudah menyepakati semua, itu artinya sudah jadi komitmen kita bersama. Ketika dia melanggar berarti ada konsekuensi. Karena kita sudah sepakati bersama, keyakinan bersama, gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa wujudkan ini bagus. Anak-anak kita yang kita lihat negatifnya mungkin bisa kita wujudkan. Jadi kemudian ada hukuman dan penghargaan. Nah, ya hukuman sebenarnya dalam praktek pendidikan itu memang dalam suatu konteks itu tidak bisa kita hindari. Penghargaan itu suatu keniscayaan. Ternyata ketika kamu mendalami materi ini, ya hukuman dan penghargaan terutama. Penghargaan itu anak-anak bahkan ke tahapan ketika ada di level ketiga tadi, ketika kita nggak berikan penghargaan kadang-kadang tidak kayak kita kasih hadiah dan lain sebagainya, itu mereka tetap belajar giat kadang-kadang seperti itu. Tapi kita belum ada di level itu, sehingga kita bisa menstimulasi mereka dengan memberikan reward and punishment ya. Reward and punishment. Kemudian yang paling penting saya bilang tadi, keyakinan kelas kita coba terapkan ke depan. Kita bawa aja kertas kecil-kecil untuk meninggalkan apa yang mereka yakini. Jadi dari satu poin mulai juga gitu, sehingga nanti kita bacakan mana yang kira-kira disepakati semua, mana yang tidak. Kalau disepakati semua berarti semua harus konsisten. Kalau anak-anak melanggar berarti ada konsekuensi seperti itu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti akan memotivasi semua ya, setiap individu agar bisa bergerak, tergerak, dan yang paling penting adalah menggerakkan orang lain seperti itu. Ada di level ketiga tadi yang bahwasanya anak-anak melakukan sesuatu bukan karena penghargaan dan lain sebagainya. Bahwasanya kesadaran diri itu sebenarnya ada teori bahwasanya penghargaan itu tidak efektif. Karena kenapa dibilang penghargaan tidak efektif? Orang dihargai ketika berbuat, ketika tidak dihargai tidak berbuat seperti itu ya. Anak-anak misalnya anak-anak kita termasuk maksudnya di level kita guru seperti itu juga.
Karena penghargaan itu merusak hubungan. Kadang-kadang misalnya ada di kita punya siswa dalam satu orang 38 siswa. Kadang-kadang yang kita berikan penghargaan 3 orang, bagaimana perasaan 35 siswa yang lain seperti itu. Itu levelnya memang sudah tinggi, tapi kita berusaha untuk ke arah situ. Meskipun nggak terwujud dalam 5-10 tahun ke depan, mudah-mudahan 20 tahun ke depan terwujud seperti itu ya. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kenapa? Alasannya adalah ketika kita berhenti untuk memberikan penghargaan, karena kita manusia punya keterbatasan. Ketika kita dia mempunyai kemampuan untuk memenuhi hal tersebut, itu akan keinginan untuk berbuat itu akan berkurang. Ya. Keyakinan keras seperti ini, nanti lebih abstrak apa yang diyakini, apa yang baik gitu ya, seperti itu. Kemudian ada 5, ada kebutuhan untuk survive, yang bertahan hidup. Kemudian ada cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan, gitu ya. Itu kebutuhan dasar sebenarnya, termasuk pada anak-anak kita dan kita juga. Kalau kita memenuhi kelima ini, mungkin enjoy kelasnya ya, tanpa melihat sisi negatif. Kemudian ada posisi kontrol, itu ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman. Kita menjadi untuk guru kita seperti ini, ada sebagai monitor, ada sebagai manajer. Manajer yang paling level berikutnya itu adalah manajer. Ya, kemudian dalam mengatasi masalah, tentunya dalam implementasi sehari-hari pasti ada masalah. Ketika kita menghadapi masalah itu ada segitiga restitusi untuk mengatasi masalah, ya. Ada dari Gosen itu ada caranya, ya. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu untuk memperbaiki hubungan dan lain sebagainya, ya. Ini orang, oke, ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan satu atau dua, silakan. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak paparkan beberapa pertanyaan yang saya buat, bagaimana cara membentuk karakter siswa agar karakternya itu lebih baik lagi. Katakanlah dia seorang siswa yang memiliki karakter bandel atau sering suka memperolok guru. Itu lagi saya pertanyaan. Dalam bentuk hukuman yang bagaimana yang harus kita terapkan ke siswa apabila siswa tersebut melanggar aturan. Misalnya saat guru masuk ke kelas, terus ada guru di dalam kelas. Mereka bahkan di luar, baik di kantin maupun itu di pojokan, biarpun guru dari kelas tetap masuk belajar. Itu hukuman apa harus kita terapkan? Terima kasih Bu Mulyani atas dua pertanyaannya. Sedapat mungkin kita berdiskusi dan saya bukan sebagai satu-satunya sumber, saya akan mencoba menjawab. Yang pertama, bagaimana cara memperbaiki karakter anak yang di dalam ruang itu mengolok-olok dulu. Berangkat dari tadi, dari keyakinan kelas. Nah, yang kita harapkan adalah tadi kan ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas itu semua anak datang pada hari itu. Pada hari itu datang dan ada anak menulis isi hatinya apa yang kira-kira kebenaran umum apa. Katakanlah seperti ini misalnya. Kami berkomitmen untuk tidak keluar masuk kelas. Itu ada anak yang menulis hal itu. Ada yang lain, itu hal-hal yang positif yang kira-kira bisa disepakati oleh semua. Ada yang lain menulis kami akan mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kami tidak, yang lain juga menulis misalnya kami tidak akan keluar masuk kelas. Nah, sebagai seorang guru dan pendidik kita memfasilitasi dan kita menempel semua yang ditulis anak-anak itu. Tadi kan kita berikan ke kelas kecil, kita tempel di papan tulis dan kita bacakan, bisa kita tulis. Ya, semua sepakat ketika misalnya termasuklah misalnya kami berkomitmen bahwasanya mengolok-olok guru itu atau memperolok guru itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu sudah ditulis di itu dan disepakati semua ketika ada yang melanggar dia otomatis akan terkucilkan karena itu adalah kesepakatan bersama dan sudah dihadiri semua hasil kesepakatan musyawarah itu akan terkucilkan dari kelas tersebut. Artinya apa?
hukuman yang kita berikan pun seandainya kita harus menghukum karena tidak ada alternatif lain adalah hukuman yang bisa sesuai dengan kadang-kadang kita mengajar matematika. Yang kita berikan adalah hukuman yang berhubungan dengan matematika. Jangan ketika misalnya kita mengajar matematika dia mengulang-ulang dulu, kita suruh keliling lapangan. Bisa tuh keliling lapangan tapi pelajarannya adalah pelajaran PJOK. Jadi berhubungan matematika kadang-kadang dia suruh hafal kali-kali. Sehingga itu tidak akan itu akan memberikan efek yang positif terhadap yang bersangkutan. Kemudian satu lagi, kemudian apa pertanyaan yang kedua tadi? Siswa itu nggak mau masuk dan belajar. Nggak mau mengikuti pembelajaran. Nah itu berawal juga sama juga seperti keyakinan bebas. Jadi seolah-olah bukan peraturan yang satu arah. Artinya ketika kita membentuk keyakinan atau kesepakatan kelas itu ada usul dari anak-anak, ya, tapi tidak bertentangan. Kita kan di dalam catatan keluarga negaraan ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, kemudian sampai ada kanun seperti itu, dengan melanggar itu. Oke, tapi itu berasal dari anak-anak, anak memberikan itu dan mereka berkomitmen ketika kita paparkan semuanya. Kalau seandainya melanggar berarti dia harus menerima konsekuensi yang berhubungan dengan apa yang disepakati dan berefek positif terhadap anak tersebut. Itu yang bisa kami jawab. Saya rasa tidak ada karena waktu pun. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf segala kekurangan. Juga itu kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.